Sungai Brantas menjadi saksi pergantian masa demi masa, abad demi abad sejak masa silam hingga kini. Dalam kawasan alirannya telah tumbuh kembang silih berganti, kerajaan-kerajaan silam yang menjadi tonggak-tonggak perkembangan kebudayaan di Pulau Jawa, khususnya wilayah Jawa bagian timur. Adalah Kerajaan Kanjuruhan. Mulai pertama kerajaan di Jawa bagian timur berkembang pada abad ke-8 Masehi. Menyusul kemudian Kerajaan Mataram, Pusindok, Watanmas Medang era Airlangga, Janggala, Kadiri, Singasari, dan sampailah pada kerajaan terbesar dalam era Indonesia klasik, yaitu Majapahit atau dijuluki juga dengan Wilwatikta atau Sripalatikta. Untayan sejarah seumpama aliran Bengawan Brantas yang tiada pernah terputus dari dulu hingga sekarang. Sambung bersambung melalui zaman pasang dan surut. Maka tumbuhlah seorang kesatria putra bangsawan Singasari, Dyah Lembutal, keturunan Batara Narasima Murti, tergolong dinasti Rajasa. Kesatria muda itu bernama Dyah Sangramawijaya. Dialah bakal menjadi penerus dinasti Rajasa yang mendirikan kerajaan baru yang megah perkasa selama 200 tahun lamanya. Masa muda Dyah Sangramawijaya atau Raden Wijaya, menurut kitab Pararaton, mengabdikan diri di istana kerajaan Singasari. Ia menjadi menantu Raja Kertanegara yang merupakan raja terakhir Singasari. Sangat mungkin Raden Wijaya menikah dengan putri sulung Kertanegara yang bernama Tribuana. Walaupun kelak setelah Majapahit berhasil didirikannya, ia pun menikahi 3 putri lainnya, adik-adik Tribuana, yaitu Mahadewi, Jayendra Dewi, dan Raja Patni Gayatri. Dalam tahun 1292, ketika sebagian besar bala tentara Singasari masih berada di Malayu untuk mengantarkan Arca Amogapasa atas titah Raja Kertanegara, terkenal dengan sebutan Pamalayu, datanglah serangan tiba-tiba dari Gegelang terhadap Singasari. Serangan itu dipimpin oleh Jayakatwang, penguasa Gegelang yang diam-diam berhasil menduduki Daha, lalu melancarkan serangan 2 arah kepada Singosari dari Daha. Akibat serangan mendadak dari pihak Jayakatwang, Raja Kertanegara dan para menteri sepuh beserta istri-istrinya tewas di Kedaton. Raden Wijaya dan teman-temannya mendapat tugas menghalau musuh yang datang dari utara kota, terkejut ketika melihat istana Singasari yang terbakar. Raden Wijaya beserta beberapa pengiringnya seperti Sora, Nambi, Ronggolawe, Pedang, Dangdi, Gajah Pegon, dan lainnya berupaya mengusir musuh yang menguasai istana. Namun sia-sia. Raden Wijaya berhasil menyelamatkan 2 orang putri Kertanegara, Tribuana dan Gayatri. Kemudian dengan dikawal teman-teman seperjuangannya, ia lolos dari kerajaan tentara Kadiri yang dipimpin oleh Patih Kebo Mundaran. Sepanjang pelariannya dari Singasari, tentara Kadiri selalu mengejar dan memerangi mereka, namun dapat dikalahkan. Setelah Raden Wijaya menitipkan Raja Pegon yang tertombak pahanya kepada kepala desa Pandaan, menurut kitab Pararaton atau Desa Kudadu menurut Prasasti Gunung Buta tahun 1294. Ia beserta rombongannya menyeberangi ke Madura, menemui Adipati Sungenep, Arya Wiraraja. Raden Wijaya dan teman-temannya bertemu dengan Arya Wiraraja. Sang adipati menganjurkan agar Wijaya berkunjung secara baik-baik kepada Jayakatwang yang berkedudukan di Kediri. Menyatakan kesetiaannya kepada Jayakatwang,
dan meminta tanah berupa hutan-hutan di daerah utara yang dinamakan Alasing Wong Trik. Tempat itu akan dibuka oleh Raden Wijaya dan kawan-kawannya sebagai pedukuhan. Jika Raja Jaya Katwang melakukan perburuan, ia dapat beristirahat di pedukuhan yang akan dibuat tersebut. Melihat tingkah laku Raden Wijaya yang santun, satria dan penuh peradatan istana, Jaya Katwang menyetujuinya. Hutan Trik pun dibabat menjadi pedukuhan yang dinamakan Majapahit. Ketika Raden Wijaya dan kawan-kawan tengah membuka hutan, para pekerja mendapatkan bahwa di area tersebut terdapat buah hijau yang terasa pahit. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk menamakan pedukuhan yang tengah dibangun dengan Majapahit. Pedukuhan semakin ramai, menjelma menjadi desa. Banyak berdatangan penduduk dari daerah-daerah lainnya. Karena kawasan Majapahit merupakan lahan yang subur dan baik untuk dibuka persawahan. Pada pertengahan tahun 1293, datanglah 20.000 bala tentara Mongol menaiki sekitar 1.000 kapal Cina ke Jawa. Tentara dinasti Yuan itu dipimpin oleh 3 orang jenderalnya, yaitu Ikeme, Kaoxing, dan Shihpi. Menurut sumber tradisi, mereka sering disebut dengan tentara Tartar. Kedatangan mereka sebenarnya hendak menghukum Raja Jawa yang telah menghina Kubilai Khan, sang kaisar Cina. Akan tetapi Raja Jawa yang dimaksud telah tiada. Dialah Kertanegara. Raden Wijaya, Sora, Nambi, Ronggolawe, dan lain-lain bertemu dengan para pemimpin Tartar. Menyatakan bahwa Raja Jawa sekarang adalah Jaya Katwang yang berkedudukan di Kadiri. Maka diaturlah siasat untuk menggempur kota Kadiri dari 2 arah, melalui Sungai Berantas dan darat. Menurut berita Cina, peperangan merebut kota Kadiri berlangsung hingga tengah hari. Pertempuran di Sungai Berantas telah menyebabkan air sungai berwarna merah darah. Istana Kadiri direbut dan dibakar. Patih Kebo Mundarang tewas. Raja Jaya Katwang ditawan oleh tentara Tartar dan akhirnya dibuang di Wukir Polaman. 2 orang putri Singasari lainnya, yaitu Mahadewi dan Jayendra Dewi, yang semula menjadi sandera di Kadiri, diboyong bersatu dengan saudara-saudaranya di Majapahit. Dalam suasana kalu tersebut, Raden Wijaya sungguh perwira, ahli strategi dan pemimpin yang disegani oleh kawan dan lawan. Ia menyatakan kepada para perwira Tartar untuk menunggu di perkemahannya. Raden Wijaya akan menyerahkan barang rampasan dan para putri untuk Kaisar Cina. Rupanya Raden Wijaya, Sora, Nambi, Ronggolawe, dan para pahlawan Majapahit lainnya memang datang ke perkemahan Tartar, bukan untuk menyerahkan harta, melainkan untuk mengamuk mengusir mereka. Bala tentara Majapahit pun segera datang menyerbu tentara Tartar yang tercerai-berai. Lintang Pukang kembali ke kapal-kapal mereka, angkat sauh dan pulang ke Cina. Demikianlah, dalam tahun 1293, Raden Wijaya naik tahta menjadi Raja Majapahit pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Memerintah dari tahun 1293 sampai tahun 1309. Dalam tahun 1294 dikeluarkanlah Prasasti Kudadu. Selain berisikan uraian tentang penetapan tanah Sima, Kudadu yang bebas dari kawasan Dharma Klemi, juga terdapat narasi perjuangan Raden Wijaya. Dalam prasasti itu dinyatakan dengan jelas bahwa semula Raden Wijaya dan Ardaraja, anak Jaya Katwang,
yang menjadi menantu Kertanegara, mendapat titah untuk mengusir musuh dari Kediri yang membuat keonaran di utara Tumapel. Di wilayah Jasunwungka terjadi pertempuran seru di Dukuh Kedung Pelu. Musuh dapat dikalahkan. Raden Wijaya kemudian mencari-cari musuh hingga daerah Lembah dan Batang. Di kedua tempat itu musuh tidak dijumpai. Akhirnya pertempuran dengan pasukan Jaya Katuang terjadi di Pulungan. Musuh pun tercerai-berai. Pertempuran terjadi lagi antara pihak Tumapel dengan pasukan musuh di Rabu Carat setelah datang bala tentara musuh dari arah barat. Pertempuran itu seakan-akan menjadi kekalahan terakhir bagi musuh. Namun Raden Wijaya dan pasukannya melihat panji-panji musuh di sebelah timur Han Yiru melambai-lambai. Setelah melihat panji-panji itu, Arda Raja menyarungkan senjatanya. Ia dan pasukannya bergabung dengan bala tentara musuh-musuh Kadiri dari pihak ayahnya Jaya Katuang. Sejak itulah Raden Wijaya terdesak. Tentaranya banyak yang tewas dan melarikan diri. Mereka lalu meminta bantuan kepada Rakyang Wuru Agraja, Akuwu di Terung. Akan tetapi karena jumlah musuh yang terlalu banyak, pasukan Raden Wijaya terdesak dan harus menyeberangi Bengawan Besar. Banyak yang ditewaskan oleh musuh ketika pasukan Wijaya menyeberang. Hingga akhirnya tinggal 12 orang pengiring Wijaya. Mereka ditolong oleh kepala desa Kudadu dalam keadaan berduka, letih, dan kelaparan. Oleh penduduk desa Kudadu, Raden Wijaya dan kawan-kawan disembunyikan dan diberi bantuan makanan. Ketika keadaan telah aman, mereka diantar oleh penduduk desa Kudadu hingga ke pantai untuk menyeberang ke Madura. Nah, kita sekarang berada di depan arca Kertarajasa Jayawardhana atau di dalam mitologi disebut Arca Harihara. Siapa Arca Harihara? Di dalam pengetahuan agama Hindu itu diartikan sebagai setengah Siwa dan setengah Wisnu. Arca ini dahulu dijumpai dari Candi Sumberjati. Sekarang itu masih ada candinya, tapi sudah tinggal runtuhan-runtuhan saja. Candi itu dinamakan Simping oleh penduduk setempat. Kebetulan di dalam uraian negara Kertagama, Simping itu tempat memuliakan atau pendarmaan dari Raden Wijaya. Siapa Raden Wijaya? Adalah pendiri Majapahit. Dengan gelar resminya Kertarajasa Jayawardhana. Maka tidak pelak lagi. Inilah perwujudan dari arca Kertarajasa Jayawardhana dalam bentuk Harihara. Dahulu arca ini disimpan di tengah-tengah bilik Candi Simping, dan Candi Simping itulah yang pernah dikunjungi Hayam Wuruk dalam salah satu kunjungannya untuk melakukan upacara pemujaan bagi kakek buyutnya. Jadi Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardhana mempunyai anak 4 perempuan. Salah satunya yang paling bungsu namanya Gayatri Rajapatni. Arcanya sekarang masih ada di Candi Bayalango di Tulungagung. Dari Gayatri Rajapatni punya anak lagi, salah seorang perempuan yang bernama Tribuana Tunggadewi. Nah, dia menjadi Ratu Majapahit. Nanti kita bisa lihat arcanya Ratu Tribuana Tunggadewi dari Candi Ngrimbi di Jombang. Ratu Tribuana Tunggadewi melahirkan raja terbesar Majapahit. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan adalah Raja Sawardhana alias Hayam Wuruk. Nah, saudara-saudara, kembali ke arca ini, kita bisa melihat mengapa disebut setengah Siwa, setengah Wisnu. Karena arca ini menyimpan ciri-ciri Siwa dan juga ciri-ciri Wisnu sekaligus. Mungkin kita bisa melihat lebih detail lagi. Di sini kita bisa saksikan dia memegang aksamala atau tasbih. Tasbih adalah ciri dari Siwa. Lalu kita bisa melihat di kiri atas digambarkan memegang obor. Itu juga ciri dari arca
Siwa. Sementara di kanan belakang itu digambarkan memegang sangka. Itu adalah ciri dari Dewa Wisnu. Dan satu lagi yang penting adalah penggambaran ini. Gada. Itu adalah ciri atau laksana dari Dewa Wisnu. Jadi, arca ini menggambarkan dua dewa sekaligus, Harihara, arca Siwa dan arca Wisnu sekaligus dalam satu penggambaran dan dipuja sebagai dewa Harihara. Sementara itu di kanan kiri ada figur kecil dua dewi. Dua dewi itu menggambarkan sakti atau istri-istrinya dari Siwa dan Wisnu. Tentu saja dia Parwati dan dia Laksmi. Nah, itu kurang lebihnya secara ringkas. Gaya seni Majapahitnya terlihat di sini. Kalau kita perhatikan di bagian atas kepala itu di belakang ada pita-pita yang mencuat di kanan kiri. Itu jelas menunjukkan ciri gaya seni Majapahit. Lalu ada teratai di kanan kiri figur, walaupun tidak keluar dari vas, tetapi teratai yang mengapit dua gaya arca ini adalah jelas gaya seni Majapahit yang melanjutkan tradisi Singosari. Jadi itu kurang lebihnya arca Harihara yang menggambarkan Kertarajasa Jayawardhana. Pada akhirnya kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya pun mulai berkembang. Kota Majapahit sudah mulai tertata baik. Penduduk dari berbagai daerah berdatangan meramaikan kota kerajaan tersebut. Kiranya kemegahan Majapahit perlahan-lahan memancar ke seluruh Nusantara. Raden Wijaya wafat tahun 1309 dan didarmakan atau dimuliakan sebagai Dewata Harihara, separuh Siwa dan separuh Wisnu di Candi Simping atau Sumberjati. Candi itu sekarang telah runtuh, namun dari reruntuhannya dapat diketahui bahwa di masa silam ketika kejayaan Majapahit, bangunan Simping sungguh megah dengan atap tumpang 11 tingkat. Pendarmaan Simping pernah dipugar dan diperluas oleh Hayam Wuruk, cicit Raden Wijaya dalam tahun 1363. Sekarang tersisa sejumlah kepala kala besar dengan penggarapan yang halus. Mungkin sekali dahulu menghias pintu masuk ke bilik candi dan bagian atas relung-relungnya. Kerajaan Majapahit bertahan hingga awal abad 16. Hasil perjuangan Raden Wijaya dan kawan-kawannya telah menjadi tonggak pencapaian peradaban. Sebagai salah satu kerajaan yang mampu mempersatukan Nusantara dan akan tetap menjadi acuan dalam masa Indonesia modern masa kini dan juga masa mendatang.